Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Obrol bersama saya Fala Sifa. Oke, kali ini kita bakal ngobrol asik bersama seorang mahasiswa yang bodoh tapi punya segudang kesibukan tapi menjadikan dia tetap bodoh. Siapakah itu? Yaitu Amir dari Bikini Bottom Tereng. Hei anak-anak, uang lebih manis dari madu. Bentar mas. Ini ada apa ini? Manggil-manggil saya nih ya? Gak tahu saya lagi sibuk apa? Ya, kita kan lagi ngobrol asik nih ceritanya. Penonton pasti kan belum kenal. Coba masnya perkenalan dulu sama penonton karena tak kenal maka tak sayang. Oke semuanya. Maaf ya. Oke. Semuanya perkenalkan, nama saya Amir. Nama asli apa, Pi? Nama panjang, nama lengkap. Oke, nama saya yang asli ya Muhammad Wahyu Amir Balat. Oke. Tapi teman-teman biasanya panggil ya, ada yang begal, ada yang Amir, ada yang Balat, ada yang Wahyu, ada yang manusia bodoh. Ya gitulah, banyak panggilan saya. Apalagi? Nah, umur bang berapa bang? Umur gua umur saya itu masih muda. 18 tahun. Tapi wajahnya boros sekali ya, astagfirullah enggak. Gak apa-apa. Untung orangnya nerimain. Ini kan tadi tuh katanya namanya itu Amir siapa? Ada begal. Kenapa? Gimana nih sejarahnya kok bisa dipanggil Amir Begal? Itu sejarahnya gimana? Asal usul nama itu muncul tuh seperti apa? Aslinya itu nama itu gak ada faedahnya sih. Itu tuh dulu Seperti tuh hidup Anda ya. Iya. Malah sekarang tuh saya mau bikin apa ya? Dari nama itu mau dibikin kayak filosofi, tapi saya nggak nyampe itu otaknya. Jadi dulu gini. Dulu kan saya sekolah di MA gitu kan. Jurusan saya dulu keagamaan. Keagamaan. Orangnya kayak gini. Enggak, gini. Dulu jurusan saya keagamaan, pas di samping kelas saya itu jurusannya IPA, anak-anak IPA itu. Lah pada suatu saat itu kan saya tuh kan bertemu sama itu anak-anak IPA itu kan yang sering guyon bareng kan. Tahu guyon nggak? Bercanda itu. Yeah. Nah, pernah bercanda. Lah tiba-tiba lihat name tag saya. Name tag saya kan tulisnya M Wahyu AB, kalau enggak M Wahyu Amirul B gitu kan. Ya, ada yang jeplak tuh. Wah, begal. Enggak, itu. Tapi wajahnya sangat mendukung. Enggak wajahnya doang, cuman ya gitulah. Wajah itu menyusul dukungnya. Jadi gini. Terus disebut begal kayak gitu. Ya, terus begal. Amirul Begal. Oh, kok koyo masuk Cocok ya. Iya. Kan saya suka ya itu konyol-konyolan gitu kan suka. Langsung itu kan dulu Facebook ya. Itu belum ada Instagram, maksudnya belum kenal Instagram. WA pun belum punya saya. Facebook saya ganti Amirul Begal, langsung rame. Oh, langsung rame. Langsung rame. Ramenya gimana tuh? Mau gebukin saya. Dikirain begal beneran ya, Bang? Ya. Enggak sih, cuman bagus itu. Saya ganti nama Amirul Begal, terus saya bikin status. Lur kalau ganti nama di Facebook, itu selamatan nggak? Langsung rame itu, rame. Terus kelamaan saya ya mulai nyaman dengan nama itu, meskipun terkesannya kayak aneh dan arogan, begal gitu kan, kayak gitu. Cuman ya tetap hatinya tetap biasa, nggak kayak begal. Oh, gitu. Oke, di sini kan kita judulnya mahasiswa bodoh yang penuh dengan kesibukan. Nah, kesibukan apa aja sih yang Mas lakuin sampai bisa menjadi bodoh? Yang kesibukan yang saya tekuni sekarang salah satunya ialah rebahan. Rebahan is my life. Yes. Yang kedua ya banyak sih kesibukannya. Banyak sih.
Ya banyaknya itu seperti apa Mas? Macamnya, contohnya kesibukan yang sangat penting bagi Anda, tapi kok bisa menjadikan Anda mahasiswa yang bodoh? Yang hobi atau tugas atau gimana? Atau kewajiban? Kewajiban dulu. Kalau kewajiban, biasanya saya sih kalau pagi itu nganter ibu itu ke pasar itu kan. Ah, malak di pasar gitu. Sambil begal. Ya, mana duit. Enggak. Ngantar ibu ke pasar belanja tiap habis subuh itu kan sampai jam 6:30 itu. Nah, habis itu bantu-bantu dikit. Habis bantu-bantu dikit nganter adik, nganter ponakan, nganter mbak saya. Ya, nganter sekolah, nganter ke sekolahan gitu kan. Sampai jam 8, jam 9. Habis itu kalau nggak ada kerjaannya paling di rumah jualan. Iya nggak jualan sih, lebih ke bantu orang tua jualan gitu kan. Kalau saya nggak sibuk ya paling nggak sampai ba'da duhur itu sudah maksimal bagi saya. Habis itu main gitu kan. Tapi kalau ada kepentingan paling nggak sampai jam 10. Bantu dulu sampai jam 10. Habis itu ya udah keluar. Mau ngapain aja, mau kesibukan yang lain mungkin. Berhubung ini bahasnya sibuk-sibuk ya. Iya. Sibuk. Terus nih Mas, saya melihat Anda itu seperti pribadi yang sangat mandiri ya. Mandiri. Kata siapa? Mandi sendiri maksudnya. Iya. Kayak gini. Masnya kan jadi mahasiswa nih, mahasiswa punya kesibukan. Gimana sih cara memanage waktu biar kita tuh bisa membagi waktu antara kita berkewajiban untuk belajar dan menjalankan kesibukan bodoh Anda sehari-hari? Oke, tentang pembagian waktu ya. Pembagian waktu itu kalau saya sih udah dididik dari kecil kayaknya. Ya dimulai dari kebiasaan berangkat sekolah dan sebagainya, nyiapin sekolah itu kan dulu sudah dididik sama ibu. Jam segini harus nyiapin buku, jam segini harus mandi meskipun nggak pernah mandi. Ya, nah itu kan intinya harus bisa bagi waktu. Terus kelamaan ikut organisasi, terus bagi waktu kapan belajar, kapan berorganisasi, terus kapan juga bolos. Nggak bolos sih, cuman ya bolosnya secara halus. Alasannya ada rapat Gitu, ya. rapat. Ya gitu. Terus ya prinsip saya sih yang penting bisa membagi waktu dan harus terlampaui semua. Maksudnya nek bahasa Jawane ora ketang setitik iso tambah kabeh gitu kan, tanpa harus mengorbankan salah satu, maksudnya tanpa harus mengorbankan secara total. Ya. Biasanya kan itu kalau ada orang yang nggak mampu itu kan, wah ya wis tak tinggal siji los gitu kan. Kalau saya nggak, yang penting ya minimal giliran dibagi gentenan itu. Terus nih, saya pengen tahu dong kegiatan atau peristiwa yang sangat berkesan yang menjadikan Anda mahasiswa yang sangat bodoh. Ya, Peristiwa yang sangat berkesan loh bagi Anda. yang saya berkesan ya paling enggak ya kayak satu sih, Apa? bisa kuliah sama orang bodoh. Yang namanya Zen. Berarti teman-teman Anda bodoh-bodoh semua ya Mas? Ya? Teman saya itu bodoh-bodoh semua, tapi manusiawi. Gitu. Ketimbang Keren. daripada kelihatan pinter tapi ya akal bulus. Yang penting kalau prinsip saya yang penting apa adanya. Bobrok kelihatan bobrok, yang penting ya ini apa adanya. Menjadi diri sendiri ya Mas ya? Jadi diri sendiri. Daripada fashionnya good looking, terus alim dan sebagainya. Tapi artinya nggak sesuai gitu. Ada yang maling, ada yang Gitu. apaan itu? Apalagi yang fuckboy ya Mas ya. Fuckboy itu nggak gue banget itu. Kira-kira ini masih single atau udah ada pendamping hidup? Alhamdulillah masih single. Oh, masih single. Iya. Pengen nyari nggak, mungkin penonton ada yang Nanti dulu. Berminat. Ntar dulu. Saya belum skripsi. belum berani. Dengar-dengar nih, saya dapat kabar Masnya itu salah satu jurnalis di PCNU Batang. Gimana sih kok bisa Anda masuk ke organisasi itu dan bisa menjadi jurnalis di sana? Coba diceritakan perjalanannya seperti apa? Ya dulu perjalanannya yang pertama itu dulu saya ditumbalkan. Ditumbalkan sama teman-teman saya. Ya. Jadi dulu saya kan ikut yang namanya itu IPNU ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu kan. Yang tingkatannya masih pelajar.
Kalau di atasnya lagi nanti ada Ansor, terus ada lagi MU. Nah, terus ini statusnya masnya apa? Ansor? Udah Ansor ya? Belum. Terus? Ansor itu paling enggak 25 atau 27 tahun gitu. Itu usia ideal. Oh iya. Masih Ibnu, pelajar ya, pelajar meskipun udah tua kayak gini. Boros guys. Nah, lahirnya Terus? boros. Itu dulu saya udah ikut Ibnu itu udah dari SMP. Terus sempat vakum 2 periode, terus ini mau ditumbalkan lagi. Alasannya gini. Kan dulu saya kan nggak ikut kan gara-gara kuliah itu kan. Iya. Sibuk di kuliah kan. Iya. Ya ini pas udah semester tua ditarik lagi sama ketuanya yang dari kecamatan. Mer, kowe melu PC. Anu, pimpinan cabang. Lah melu opo kok? Jadi jurnalis. Yes. Keren. Jurnalis cari. Ya, jadi jurnalis. Loh, saya kan nggak bisa. Nggak apa-apa. Kamu kan kuliahnya di KPI gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, bantu-bantu apa desain dikit apa ini. Rada mati ini kan jurnalisnya. Ya udah. Ikut deh jurnalis. Sampai sana ketemunya orang-orang sangar semua. Ya alhamdulillah sih saya berada di bagian orang-orang yang sangar itu. Jadi nanti bisa menjadi mahasiswa sangar, mahasiswa bodoh menjadi mahasiswa sangar gitu ya? Enggak, masih bodoh menjadi mahasiswa yang tambah bodoh gitu. Tapi ya di jurnalis tuh ya ada pembagian lagi, enggak semuanya difokuskan ke satu orang dan satu jadi pekerjaan. ada pembagian lagi. Di jurnalis itu kan ada tim desain, terus ada tim dokumentasi, entah itu foto video, ada lagi tim penerbitan, bagian berita-berita, dan ada lagi koordinator. Dan saya tuh di bagian desain. Fotografi itu kan cuma bantu-bantu doang. Bagian desain, termasuknya sih saya paling noob di sini. Soalnya apa ya? Cuma berbekal HP, desainer HP, desain pakai HP gitu. Tadi bang yang dari bawah-bawahnya, yang tingkatan kecamatan itu malah sebenarnya sih saya nggak terlalu pro, cuman ya gimana lagi. Pengen nanya nih Mas, Ya, moto hidup Mas Amir dan semangat Mas Amir kok bisa sampai di titik seperti di saat ini itu apa yang bikin semangat? apa ya? Kalau moto hidup sih sama motivasi kan kadang tiap waktu kan berubah ya. Tapi Yeah. yang sekarang tuh ada ya beberapa sih. Yang pertama yang saya pegang itu gini. Sepiro gedening sensara yang tinampo ameng dadi coba. Artinya apa tuh Mas? Terjemah translate coba. Kalau nggak salah sih gini. Seberapa besar sepiro gedening sensara, seberapa besar kesengsaraan kalau kita yang tinampo. Kalau kita terima dengan kalau kita terima dengan ikhlas akan menjadi cobaan. Maksudnya cobaan itu kan kita akan sadar bahwa itu cobaan dari Allah gitu kan. Dari Tuhan itu. Jadi setiap kita ada cobaan, kalau kita diterima dengan kalau kita ada masalah, ada kesengsaraan, kalau kita diterima dengan niat ataupun berpikir wah ini cobaan dari Tuhan gitu kan, dan kita ikhlas menjalanikannya, ya mungkin itu akan menjadi amal buat kita, akan menjadi kebaikan buat kita. Itu sih. Yang kedua ada lagi. Yang kedua, apapun yang terjadi, teruslah bernafas. Walaupun gak guna. Walaupun gak guna. Nah, ada lagi, tetaplah semangat walau hidup tak berguna. Ya itu. Banyak sih. Rata-rata semua quotes itu dari anime. Penggemar anime Mas? Ya dikit. Oke. Sekarang saya pengen tahu cita-cita terbesar Anda yang pengen Anda kejar, yang pengen Anda wujudkan, yang pengen dikabulkan, itu cita-cita apa sih yang bikin Anda semangat untuk memperjuangkan itu? Apa ya? Ini cita-cita banyak sih. Keinginan deh. Keinginan. Keinginan. Yang pertama, keinginan sederhana saya yaitu ya tentunya bisa membagikan orang tua kan. Amin. Itu jelas itu. Pasti. Jelas Cita-cita itu. setiap anak pasti. Kalau gak ada yang keinginan kayak gitu, kamu munafik kamu. Ya, itu ya membagikan orang tua, entah itu dengan prestasi ataupun penghasilan itu nggak tahu.
yang kedua nggak membebani orang tua. Itu banyak itu pemuda-pemuda yang masih membebani kita, jadi beban keluarga itu kan, kayak saya ini kan. Ya, iya. Tapi ya gimana lagi, kita mencoba untuk menjadi yang terbaik buat orang tua dulu. Masalah jodoh, rezeki nantilah belakangan. Kalau jodoh sih nggak terlalu saya pikir dulu, soalnya dari kemampuan saya belum siap. Gitulah. Yang penting kita kasih apa yang ada di depan kita dulu ya. Iya, di depan kita kan ada Mas Zen. Gak. Oke guys, mungkin obrolan kita sampai situ dulu. Kita bisa ambil hikmahnya dari perjalanan hidup mahasiswa bodoh ini. Ya. Tapi diambil yang baik-baiknya aja, yang jelek jangan. Iya, ini jelek semua ini. Ya pasti adalah poin-poin penting yang ada di apa yang disampaikan oleh Mas Amir ini. Oke, nanti selanjutnya kita akan lanjut ke obrolan berikutnya dengan siapa. Tetap stay dan ikuti terus channel kita, dan jangan lupa di subscribe dan di like. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.